saya itu sering meresahkan banyak orang, Pak. Saya juga sering dibuat malu oleh anak saya. Tapi saya terus berusaha untuk sabar. Karena saya yakin dia bisa berubah. Tapi makin kesini, dia makin kasar dan makin beringas. Sampai istri dan anaknya juga ikut jadi korban. Maksud Bapak? Anak Bapak menganiaya istri dan anaknya juga? Iya, Mbak. Menantu saya dan cucu saya yang masih kecil juga ikut jadi korban. Kurang ajar itu warga. Sok-sokan mau ngelaporin gua ke polisi. Awas aja kalau sampai mereka beneran laporin gua ke polisi. Gua bakal habisin mereka semua. Winda, makanan gua mana? Lu mau gua mati kelaparan? Sebentar Mas, ini udah mateng kok. Ya udah cepetan, jangan lama-lama. Gua lapar nih. Iya Mas. Ini Mas. Apaan nih baru matang gini? Lu mau alasan apa lagi ya? Ayo ikut gua. Jangan Mas, jangan. Itu panas Mas, jangan. Panas lu bilang? Hah? Tiap hari gua juga ngerasain panas. Udah kayak di neraka. Ayo ikut gua. Tolong Mas, jangan. Tolong. Percuma lu teriak-teriak. Gak akan ada yang nolongin lu. Jangan Mas, Mas, tolong. Cepet. Tolong. Mas, jangan sakitin Mama, Pak. Lepasin, Mas. Pergi sana. Gak usah ikut campur. Sana. Kakek, tolongin Mama, Kek. Kakek, tolongin Mama, Kek. Mas, jangan, Mas. Mas, tolong. Ya Allah, ngapain lagi lagi ya? Kamu tunggu sebentar saya. Bentar ya nak. Ayo cepat. Mas, jangan, Mas. Mas, jangan. Lu rasain. Rakel! Lepas lagi gerbang itu. Lepas sini kamu tuh. Muka kamu kena minyak. Kita ke dokter. Nggak usah, Pak. Nggak apa-apa. Cuma kena sedikit. Mama. Iya, tapi tetap aja kamu dan anakmu harus menjauh dulu dari suamimu itu. Kayaknya suami kamu itu mabuk berat, Win. Iya, Pak. Ayo, ya. Kamu memang anak bapak. Tapi kalau kamu sakit orang lain seperti ini, jangan salahkan bapak kalau bapak ambil tindakan. Jadi sekejam itu anak Bapak terhadap istri dan anaknya sendiri. Iya, Mbak. Dia kejam. Tapi kenapa, Pak? Apa yang membuat Ragil bisa kejam seperti itu? Memang sejak kecil Ragil ini sering bikin onar, sering bikin masalah sama teman-temannya. Makanya Ragil tuh sering dimarahin sama almarhum istri saya, Mbak. Bukannya dia sadar akan kesalahannya, tapi dia malah jadi beringas hingga dia beranjak dewasa. Tapi apakah Bapak pernah
bicara baik-baik dengan anak Bapak sendiri agar tersentuh hatinya. Sudah, Mbak. Segala cara sudah pernah saya coba. Tapi dia tetap gak mau dengerin omongan saya. Bahkan dia tuh marah kalau saya tegur, Mbak. Bahkan tanpa sepengetahuan saya. Dia menjual motor saya, padahal motor itu untuk saya cari uang, Mbak. Ragil, motor bapak mau diapain? Mau gue jual. Kenapa? Jangan main-main kamu ya. Itu motor bapak buat ngojek. Buat ngasih nafkah untuk istri kamu dan anak kamu. Alah, udah deh Pak. Gak usah lebay. Hah? Emang Bapak pikir cukup hidup dari ngojek, Pak? Gua butuh duit, bukan ceramah. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih? Kamu tuh gak pernah nurut apa kata bapak? Ngebawel lu ya. Pikir. Ragil, mau dibawa kemana motor bapak? Ragil! Berhenti, Ragil! 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 Berhenti, Ragil! Ragil! Astagfirullahaladzim! Bapak nggak apa-apa. Bapak Iman, Bapak lihat gak tadi siapa yang nabrak? Anak saya. Astagfirullah, lagi-lagi. Aduh, lagi-lagi anak Bapak yang bikin onar di kampung ini. Gimana sih, Pak? Ayo Pak, kita mau ke rumah sakit Pak. Kasihan Bapak ini Pak. Ayo. Kasihan Bapaknya, ayo Pak. Jadi hampir setiap hari anak Bapak itu membuat masalah. Selalu dia bikin masalah. Sudah banyak uang yang saya keluarkan karena perbuatan anak saya. Padahal saya ini cuma tukang ojek. Penghasilan saya juga pas-pasan. Bahkan saya juga ngasih makan untuk menantu dan cucu saya. Saya ikhlas. Ya walaupun anak saya nggak bekerja, saya akan nafkahin istri dan anaknya. Tapi yang membuat saya kesal, dia itu nggak pernah sadar. Selalu bikin onar, bukan cuma ke keluarganya sendiri, tapi ke semua warga. Dia selalu bikin resah. Bahkan, dia hampir membunuh Pak RT, Mbak. Hampir membunuh Pak RT. Iya, Mbak.